Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istor Aini dengan NIM 23044111096. Kali ini saya ingin membahas beberapa rumus pada Excel, yaitu sum, average, if, count, max, min, sum if, count if, dan rank. Langsung saja kita masuk pada rumus yang pertama, yaitu sum digunakan untuk menghitung total omset pada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Ketik sama dengan, kemudian sum, buka kurung, blok omset bulan pertama, kedua, dan ketiga, tutup kurung, kemudian enter. Yang kedua ada rumus average. Di sini kita menggunakan rumus average untuk menghitung rata-rata omset pada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Sama dengan average, buka kurung, blok omset pertama, kedua, dan ketiga, tutup kurung, kemudian klik enter. Kemudian ada rumus if. Rumus if biasanya digunakan untuk menghasilkan sebuah value berdasarkan kriteria yang diinginkan. Contohnya sama dengan if, kemudian buka kurung, jangan lupa beri tanda kutip, kemudian koma, kemudian ada rumus rank. Dengan rumus rank kita bisa menentukan peringkat dari sebuah data yang diinginkan. Dengan rumus sama dengan rank, buka kurung, klik F4, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian ada rumus count digunakan untuk menghitung banyaknya karyawan. Pertama kita sama dengan count, kemudian buka kurung, blok total seluruh omset, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian kita menggunakan rumus max, digunakan untuk menghitung data tertinggi dari sekumpulan data. Pertama klik sama dengan max, buka kurung, kemudian blok total omset, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian kita menghitung omset paling rendah menggunakan rumus min, yaitu sama dengan min, buka kurung, blok total omset, kemudian tutup kurung, kemudian klik enter. Kemudian ada jumlah omset karyawan. Di sini kita menggunakan rumus sum if. Pertama klik sama dengan, kemudian sum if, buka kurung, blok gender, koma,
karena di sini diminta karyawan, jadi kita menuliskan kriteria laki-laki, koma, blok total omset, tutup kurung, kemudian enter. Sama seperti rumus yang sebelumnya, sama dengan sum if kurung blok gender, koma, di sini karena diminta karyawati, jadi kita menuliskan gender P, blok total omset, kemudian tutup kurung, enter. Yang terakhir kita menggunakan rumus CONIF, digunakan untuk menghitung banyaknya pegawai yang lulus. Ketik sama dengan, kemudian CONIF kurung, kemudian blok status, koma, masukkan kriteria lulus, jangan lupa menambahkan kutip, tutup kurung, kemudian enter. Itulah tadi beberapa rumus yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darus Bunga dari kelompok 3. Kali ini saya akan membahas beberapa rumus Excel. Bagian pertama yaitu trim, lower, upper, dan proper. Misalnya kita dapat data seperti ini. Nama kepala sekolah, ada huruf besar, kecil, dan spasinya berantakan. Nah, kita bisa merapikan data yang seperti ini supaya spasinya lebih rapi, supaya tidak ada spasi 2, spasi 3, di depan ada spasi. Kita bisa pakai rumus trim. Caranya ketik sama dengan, kemudian trim, kemudian dalam kurung, lalu klik datanya, kemudian balas kurung, lalu enter. Maka spasinya akan lebih rapi. Kemudian rumus kedua yaitu lower. Lower digunakan untuk mengubah data atau teks menjadi huruf kecil semua. Contoh misal nama kepala sekolah mau kita ubah menjadi huruf kecil semua. Caranya ketik sama dengan, kemudian lower dalam kurung, klik datanya, kemudian balas kurung, lalu enter. Maka datanya akan berubah menjadi huruf kecil semua. Kemudian kalau huruf besar semua, kita bisa menggunakan rumus upper. Caranya ketik sama dengan, kemudian upper dalam kurung, kemudian klik datanya, balas kurung, lalu enter. Maka datanya akan berubah menjadi huruf besar semua. Yang terakhir, ketika mau mengubah N, K, S atau huruf pertama dari kata nama kepala sekolah, kita mau mengubahnya menjadi huruf besar, kita bisa menggunakan rumus proper. Caranya ketik sama dengan, kemudian proper dalam kurung, klik datanya, balas kurung, kemudian enter. Maka datanya akan berubah untuk awalan katanya menjadi huruf besar. Nah, itulah beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk membuat atau merapikan sebuah data. Selanjutnya di sini saya akan membahas rumus Excel yang bagian 2, yaitu concatenate line, left, mid, dan right. Pertama, kita memakai rumus concatenate. Concatenate ini adalah gunanya untuk menggabungkan beberapa data dari sel yang berbeda-beda atau data dari kolom yang berbeda-beda. Caranya ketik sama dengan, kemudian concatenate, lalu dalam kurung, kemudian klik data yang ini, kemudian titik koma, lalu tanda kutip 2, kemudian strip kutip 2, titik koma, lalu klik data yang ini, kemudian titik koma lagi, kemudian kutip 2, strip kutip 2, lalu titik koma, kemudian klik data yang ini,
kemudian balas kurung, lalu enter. Nah, maka data yang ini sama yang ini akan tergabung dalam satu kolom. Kemudian selanjutnya kita blok dan tarik saja ke bawah. Kemudian di sini selanjutnya untuk kita bisa menggunakan rumus len untuk menghitung banyaknya karakter dari sebuah data. Misalnya data yang ini kita bisa menghitung berapa karakter dengan cara dengan menggunakan rumus len. Caranya ketik sama dengan kemudian len dalam kurung, lalu pilih data yang ini, kemudian balas kurung, lalu enter. Nah, otomatis akan terhitung berapa jumlah karakter dari nama yang ini. Kemudian selanjutnya kita blok dan tarik saja ke bawah. Selanjutnya kita pakai rumus left. Left gunanya untuk menghitung karakter pertama atau di karakter paling sebelah kiri dari sebuah data. Caranya kita ketik sama dengan kemudian left, lalu dalam kurung, kemudian klik data yang ini, kemudian titik koma, lalu di sini kan kita mau mengambil 3 karakter pertama, jadi kita tulis 3, kemudian balas kurung, lalu enter. Nah, otomatis akan 3 karakter pertama dari data yang ini akan tertulis. Kemudian selanjutnya kita blok dan tarik saja ke bawah. Kemudian selanjutnya kita pakai rumus mid. Mid ini gunanya untuk menghitung karakter yang ada di tengah data. Di sini kita mengambil 4 sampai 7. Jadi kita ketik sama dengan kemudian tulis mid, lalu dalam kurung, kemudian blok data yang ini, kemudian titik koma. Di sini kan kita mau ambil 4 sampai 7. Ketik 4, kemudian titik koma lagi. Kan 4 sampai 7 itu ada berapa karakter? 4, 5, 6, 7. Berarti 4. Kita tulis 4. Kemudian balas kurung, lalu enter. Nah, otomatis akan karakter yang ada di tengah mulai dari 4 ini akan tertulis. Kemudian selanjutnya kita blok dan tarik saja ke bawah. Nah, kemudian yang terakhir kita pakai rumus right. Right gunanya untuk menghitung karakter terakhir dari sebuah data atau yang paling sebelah kanan dari sebuah data. Caranya kita ketik sama dengan kemudian right, balas kurung, dalam kurung, kemudian kita blok data yang ini, kemudian titik koma, lalu kita pilih berapa karakter terakhir yang ingin kita ambil. Kan di sini ada 5, jadi kita pilih 5, kemudian balas kurung, lalu enter. Nah, otomatis 5 karakter terakhir dari data yang ini akan tertulis. Kemudian selanjutnya kita blok dan tarik saja ke bawah. Nah, itulah tadi beberapa rumus Excel yang sudah saya bahas. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Cahyati dengan NIM 23044111086. Di sini saya akan menjelaskan rumus wajib di Excel di bagian 4. Karena bagian 1, 2, 3 sudah dijelaskan tadi sama teman saya. Jadi bagian 4 giliran saya yang menjelaskan. Jadi di bagian 4 ini ada 6 rumus mengenai pembulatan. Ada 6 tipe pembulatan yang akan saya bahas. Jadi kita langsung saja bahas. Nah, untuk pembulatan ini ada 2 macam pembulatan yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama itu pembulatan desimal. Jadi pembulatan desimal itu artinya gini. Kalau kalian itu ketemu data desimal, kalian kan kalian kan pasti mau melakukan pembulatan supaya komanya hilang atau supaya dia bisa pembulatan ke bawah ke digit terdekat atau pembulatan ke atas. Nah, itu jadi yang pertama pembulatan data desimal. Yang berikutnya adalah pembulatan yang sifatnya kelipatan.
Jadi contohnya misalkan kalian punya item atau barang sabun, sabun stok yang kalian butuhkan itu 560, tapi karena kalian mesti order dalam kelipatan 100, jadi kalian nggak bisa pesen 560 tapi harus kelipatan 100. Nanti kalian akan hitung pembulatan ke bawah apa pembulatan ke atas berdasarkan kelipatan tertentu. Nanti kita akan bahas. Oke, baik, karena kita butuh rumus yang beda-beda untuk masing-masing situasi ini. Baik, langsung saja kita bahas mengenai pembulatan data desimal. Jadi kita coba dulu untuk pembulatan ke bawah, yaitu 57,26. Kalian mau paksakan terlepas dari logika matematikanya untuk bisa dibulatkan ke bawah. Jadi 57,26 ini jadi 57. Gampang. Jadi caranya tuh kalian tinggal ketik sama dengan, lalu ketik round down, buka kurung, number, maksudnya nilai yang kalian ingin bulatkan ke bawah, pilih itu. Nah, setelah number itu ada tanda di sini ya, di sini titik koma. Di laptop saya di sini titik koma. Biasanya tuh di laptop lain itu bisa aja koma. Jadi kalian ikutin instruksinya gitu di sini. Kalau seandainya di sini koma berarti kalian komakan. Kalau di punya saya itu titik koma, jadi saya titik koma. Nah, number digit. Number digit itu maksudnya gini, kalian mau bulatkan berapa di belakang koma. Kan ini ada di belakang koma ada 2 angka. Kalian kalau mau kalian bulatkan, kalian nggak mau ada koma sama sekali, artinya kalian masukkan 0. Artinya kalian masukkan 0 kalau nggak mau ada angka di belakang koma gitu. 0. Lalu tutup kurung. Enter. Jadi, nah, itu 57. Jadi dia tuh dipaksakan ke bawah ya guys. 57. Nah, untuk ini di bawahnya supaya terisi semua, kalian tinggal tekan 2 kali di sini. Nah, semua turun ke bawah semuanya. Sudah terisi. Jadi 84,15 dipaksakan turun jadi 84. 75,89 dipaksakan turun jadi 75. Nah, selanjutnya itu pembulatan ke atas. Sebenarnya pembulatan ke atas ini caranya sama, cuman rumusnya beda, bukan round down tapi round up gitu. Jadi gini, sama aja ya, sama dengan kalian ketik round up, buka kurung, number seperti tadi ini, oke, titik koma, number digitnya 0, enter. Nah, itu dipaksakan ke atas, jadi gitu, kita drag aja ke bawah. Oke. Nah, untuk selanjutnya pembulatan terdekat. Maksudnya pembulatan terdekat itu jadi nggak bakalan dipaksa ke bawah, dan juga nggak bakalan dipaksa ke atas. Jadi maksudnya ini mengikuti logika matematikanya yang sebenarnya. Jadi kalau dia 0,5 ke atas, dia bakalan dibulatkan ke atas, tapi kalau 0,5 ke bawah dia akan dibulatkan ke bawah gitu. Contohnya gini, 57,26, jadi dia bakalan dibulatkan ke bawah karena tidak melebihi begitu 0,5-nya, tidak melebihi 0,5 gitu. Jadi rumusnya tuh cuman round, langsung aja
sama dengan kita ketik round, buka kurung, number, data yang kalian ingin bulatkan gitu, titik koma, number digitnya 0 aja ya guys, balas kurung, enter. Nah, 87. Kita drag lagi ke bawah. Kita drag ke bawah ya guys. Nah, gitu. Ya, nah, aku jelaskan sekali lagi ya guys. Jadi pembulatan terdekat itu maksudnya mengikuti logika matematikanya gitu. Mengikuti logika matematikanya. Kalau ini 57,26 karena dia tidak melebihi 0,5 jadi dia dipaksa ke bawah. Karena tidak melebihi 0,5 gitu. Karena itu udah logika matematikanya gitu. Nah, kalau ini 75,89 karena dia udah melebihi 0,5 jadi dia ke atas gitu, pembulatannya ke atas, yaitu 76 gitu. Nah, kayak ini pembulatan ke bawah, dia itu dipaksa ke bawah gitu. Nih, kayak gini, 75,89. Dia dibulatkan ke bawah, dia dipaksa ke bawah karena kita pakai rumus round down, jadi kita paksa datanya ke bawah. Nah, sama kayak pembulatan ke atas yang ini 57,26 jadi 58 karena kita paksakan ke atas gitu. Ini pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas ini mereka melupakan logika matematikanya yang sebenarnya gitu. Tapi kalau pembulatan terdekat mereka masuk lagi ke logika matematikanya itu sendiri gitu. Jadi gitu ya guys untuk pembulatan data desimal. Yang terakhir, pembulatan data yang sifatnya kelipatan tadi. Contohnya kita harus membulatkan karena ada kelipatan tertentu. Contoh ya, misalkan kita mau beli barang-barang ini tapi kelipatannya 100 semua karena minimal harus pesan 100 pieces gitu. Ya udah langsung saja. Kalau untuk pembulatan ke bawah kita pakai rumus floor, bukan lagi rumus round down tapi floor. Langsung saja sama dengan floor, ketik floor rumusnya guys, buka kurung, number, titik koma, signifikan. Signifikan ini artinya kelipatan. Jadi kalau tadi kalian mau klik kelipatan 100, maka dia akan membulatkan ke bawah sesuai dengan kelipatan 100 yang sebelumnya gitu. Jadi masukkan 100 balas kurung. Nah, jadi jadi 1150 jadi 1100 karena kelipatan 100 yang di bawah ini adalah 1100 gitu. Jadi kita drag aja, kita drag ke bawah. Nah, jadi 500 nih, 560 jadi 586 jadi 0 karena 86 ini kelipatan 100 terdekatnya adalah 0 dan seterusnya. 125 jadi 100 ini jadi ini. Baik, kalau pembulatan ke atas berarti sebaliknya. Sama, ini rumusnya pakai ceiling. Itu kan artinya langit-langit. Kalau tadi
Floor artinya lantai. Nah, oke, kita langsung ya. Sama dengan rumusnya sailing. Sailing. Oke. Lalu dalam buka kurung lagi. Number. Oke. Ini pilih datanya. Titik koma. Signifikannya sama 100. 100. Balas kurung. Enter. Oke. Tekan guys, kita drag lagi ke bawah. Nah, gitu. Jadi ini bedanya adalah dia tetap membulatkan sesuai dengan kelipatan 100. Tapi bukan dipaksakan turun, tapi dipaksakan naik gitu. Jadinya ini 86 bukan 0, bukan kosong ya. Jadinya 100 gitu. Jadinya 100. Nah, kalau ini kalau pembulatan terdekat juga logikanya mirip seperti tadi, tapi dia menghitung tadi kalau misalkan kalian mau bikin kelipatannya 100, jadi kalau di bawah 50 akan dibulatkan ke bawah, di atas 50 akan dibulatkan ke atas. Nah, ini rumusnya adalah sama dengan ini M round. Buka kurung. Pilih datanya, titik koma, multiply 100 balas kurung, enter. Nah, tuh. Nah, jadi 1150 karena dia 50 udah mencapai 50, maka akan dibulatkan ke atas gitu. 560 juga gitu. Jadi 686 jadi 100. 125 karena dia di bawah 50, jadinya 100. 968 karena sudah melebihi 50, jadinya 1000 gitu. Oke. Kita sudah bahas 6 rumus pembulatan desimal dan pembulatan data kelipatan. Keenam rumus ini sudah kita bahas semua. Jadi saya harap penjelasan dari saya bisa ditangkap oleh teman-teman. Oke, bisa dipahami oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Tilkenandita, NIM 23044111106. Hari ini saya akan memberikan cara menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP, dan if error. Pertama-tama, saya akan memberikan cara menggunakan VLOOKUP untuk menginput data dari referensi. Rumus VLOOKUP digunakan untuk mengambil data referensi dan memisahkannya ke data yang ingin diinput. Rumus VLOOKUP digunakan untuk data vertikal atau dari atas ke bawah dan sebaliknya. Selanjutnya, tulis rumus VLOOKUP, pilih nomor pemesanan yang dimana sebagai tanda pengenalan, lalu ketik
koma, lalu pilih bagian data referensi, blok semua selnya seperti yang saya lakukan. Lalu kunci yang dirumus dengan cara Fn ditambah F4. Selanjutnya ketik koma, ketik 2 koma, lalu 0 dan balas kurung, lalu enter, dan selanjutnya seperti di domisili. Selanjutnya cara menggunakan VLOOKUP. Rumus VLOOKUP digunakan untuk mengikut data dari referensi, dan data VLOOKUP digunakan untuk data yang horizontal dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Selanjutnya pilih bagian domisilinya, lalu klik bagian data referensi, blok semua selnya, lalu kunci dengan F4 atau Fn ditambah F4. Ingat, lama pengirimannya di bagian sel kedua, lalu koma, tulis 2 koma, 0 balas kurung, lalu enter, dan hasilnya begini. Selanjutnya, cara menggunakan rumus if error. Di aplikasi Excel, pertama-tama kita pilih kolom yang error, kita klik pilih bagian belakang VLOOKUP atau rumusnya. Kita ketik if error, selanjutnya di bagian belakangnya kita tambah koma, tanda kutip, 2 tulis saja, tidak ada balas tanda kutip, 2 balas kurung, lalu enter. Begitulah cara menggunakan rumus if error. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.